Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kia Fajar Darwadin dengan nomor pokok mahasiswa 242151111090 dari kelas 2024C. Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini, saya akan membuat video tentang pandangan saya terhadap guru dengan tema melakukan perilaku sederhana yang berdampak bagi siswa dan menjadi suri tauladan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sukirwan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, teman-teman semuanya, perilaku sederhana seorang guru dapat berdampak kepada semua siswanya. Perilaku sesederhana apapun, sekecil apapun, dapat berpengaruh sangat besar kepada semua siswanya. Di mana peran guru di sini bukan hanya sebagai seorang pemberi ilmu saja, namun juga sebagai contoh, sebagai panutan, juga sebagai suri tauladan untuk semua siswanya. Nah, ketika seorang guru memberikan contoh perilaku yang positif, sesederhana apapun, ia telah memberikan pelajaran kehidupan seperti kepedulian, kedisiplinan, dan kerendahan hati. Sebaliknya, ketika guru tersebut melakukan perilaku sesederhana apapun, sekecil apapun yang negatif, secara tidak langsung juga ia telah memberikan pelajaran-pelajaran yang negatif kepada siswanya. Nah, kemudian dampak apa saja dari perilaku sederhana seorang guru? Yaitu yang pertama, menginspirasi siswa. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa peran guru ini bukan hanya sebagai pemberi ilmu, namun juga sebagai contoh, sebagai panutan, juga sebagai suri tauladan bagi semua siswanya. Nah, maka dapat kita ketahui juga ketika guru ini memberikan atau melakukan hal-hal yang positif di depan siswanya, maka siswa tersebut akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Semisal, guru tersebut selalu mengucapkan terima kasih, maka siswa tersebut juga dapat terdorong dan kemungkinan akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu selalu mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, jika seorang guru melakukan hal-hal yang negatif, maka kemungkinan juga siswa akan terdorong untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh guru tersebut. Semisal, guru selalu datang telat ketika masuk ke kelas, maka tidak menutup kemungkinan juga siswa akan terdorong untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh guru tersebut. Seperti siswa akan datang terlambat juga ke kelas. Nah, kemudian dampak yang kedua yaitu membentuk karakter siswa. Nah, karakter siswa ini dapat terbentuk dengan adanya bantuan dari perilaku sederhana seorang guru. Misalnya nih, guru selalu datang tepat waktu ketika mengajar, ketika ke kelas, atau ketika hal-hal lainnya. Maka siswa akan terbentuk karakternya, akan terbentuk kedisiplinannya jika melihat seorang guru yang sebagai panutannya selalu menepati waktu gitu. Maka dampak yang kedua yaitu pembentukan karakter dari perilaku sederhana seorang guru ini juga berpengaruh dan memberikan dampak yang besar bagi seorang siswa. Nah, kemudian dampak yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar. Nah, perilaku sederhana seorang guru dapat menumbuhkan suasana, menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman untuk seorang siswa. Semisal, ketika hendak
melakukan kegiatan belajar mengajar, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, guru selalu tersenyum ramah, selalu menyapa, dan selalu mengobrol hal-hal yang positif dengan siswa, maka suasana kelas tersebut akan kondusif, akan nyaman, dan ketika siswa belajar dengan guru tersebut, siswa tidak akan merasa tertekan dengan adanya guru tersebut, dengan pelajaran yang dibawakan, yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Maka hal ini juga penting bagi terciptanya suasana belajar yang nyaman dari perilaku sederhana yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, kemudian dampak yang keempat yaitu meningkatnya prestasi akademik siswa. Nah, apa hubungannya antara prestasi akademik dengan perilaku sederhana dari seorang guru? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika anak tersebut, siswa tersebut nyaman belajar dengan guru tersebut, nyaman dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut, maka kondisi kelas akan kondusif. Maka siswa di kelas tersebut juga akan nyaman gitu, akan lebih terarah, terfokus ketika pembelajaran dimulai. Maka secara tidak langsung prestasi akademik siswa akan meningkat. Nah, kemudian dampak yang kelima yaitu memperkuat hubungan antar anggota kelas. Nah, anggota kelas ini baik itu antar siswa maupun antara guru dan siswa. Nah, kenapa sih hal ini dapat terjadi juga dari perilaku sederhana seorang guru? Nah, hal ini dapat terjadi juga ketika guru berperilaku seperti ramah, seperti saling menyapa, maka siswa juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh guru. Maka hubungan di kelas tersebut juga akan semakin kuat, hubungan kekeluargaannya juga akan semakin terlihat. Nah, tadi merupakan 5 dampak dari hasil perilaku sederhana yang ditunjukkan atau dilakukan oleh guru, baik itu di depan siswanya maupun secara tidak langsung tidak di depan siswanya. Nah, kemudian contoh perilaku sederhana yang dapat dilakukan oleh seorang guru yang dapat berdampak sangat besar bagi siswanya dan menjadi suri tauladan bagi siswa tersebut. Nah, yang pertama yaitu memberikan pujian. Nah, kenapa ini menjadi contoh lain juga? Karena ketika guru memberikan pujian kepada seorang siswa, maka siswa tersebut akan termotivasi untuk melakukan hal-hal positif lainnya, hal-hal prestasi lainnya untuk mendapatkan pujian lagi gitu. Kemudian siswa lain yang belum mendapatkan pujian tersebut akan menjadi termotivasi untuk mendapatkan pujian dari guru tersebut. Maka contoh lainnya itu yang pertama pujian. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan pendapat yang diutarakan oleh siswa. Nah, kemudian dari pendapat tersebut guru tidak menyalahkan hasil dari pendapatnya. Karena kenapa? Jika guru menyalahkan pendapatnya, maka siswa tersebut nantinya akan takut untuk memberikan pendapat lagi. Tetapi jika pendapatnya kurang tepat, maka guru tersebut meluruskan dan tetap membenarkan pendapat tersebut. Nah, selain dari itu juga, siswa yang belum menyampaikan pendapatnya akan termotivasi juga untuk menyampaikan pendapatnya dan tidak akan merasa untuk takut, tidak akan merasa salah, tidak akan merasa tidak didengarkan oleh orang lain ketika siswa menyampaikan pendapat. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku guru. Nah, yang pertama yaitu kepribadian guru, empati, kesabaran, keteladanan, keramahan. Nah, itu merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah,
Kenapa sih itu harus dimiliki oleh seorang guru? Karena ketika seorang guru memiliki keempat hal tersebut, maka perilaku sesederhana apapun, sekecil apapun yang akan ditampilkan kepada siswa, yang akan dilakukan di depan siswa, itu akan merupakan perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu motivasi dan komitmen. Rasa cinta terhadap profesi dan komitmen terhadap tujuan pendidikan akan mendorong seorang guru untuk melakukan, untuk memberikan, untuk melakukan hal-hal yang positif kepada di depan siswa. Nah, jadi gimana? Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya perilaku sesederhana apapun, sekecil apapun yang ditampilkan oleh guru kepada siswa itu akan berpengaruh sangat besar terhadap siswa. Karena yang pada dasarnya guru bukan hanya sebagai pemberi ilmu saja, namun juga sebagai contoh, sebagai suri tauladan, sebagai panutan bagi seorang siswa. Di mana hal-hal tersebut yang diberikan oleh guru nantinya akan menjadi bekal untuk seorang siswa untuk sepanjang masanya. Oleh karena itu, mari tunjukkan perilaku sesederhana apapun, sekecil apapun kepada siswa yang positif agar siswa menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian video tentang pandangan saya terhadap guru dengan tema melakukan perilaku sederhana yang berdampak bagi siswa dan menjadi suri tauladan. Saya Muhammad Kia Fajar Darwadin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.